Jumlah kemiskinan kita itu kan bertambah 1,1 juta. Oke. Kemiskinan absolut, ya kemiskinan ekstrim kita juga naik, pengangguran juga tinggi. Jadi nggak cukup kita hanya katakanlah sudah lepas dari resesi gitu, nggak cukup. Tapi Mas, overall ya, terlepas Iya. dari Pan masuk kabinet atau apa ya, Mas Derajat itu masih optimis nggak dengan ekonomi Indonesia saat ini ya, dengan pengelolaan model sekarang ini? Kalau sekarang ini kita sudah keluar dari resesi. Itu bisa dibilang begitu ya? Secara teknis, Mas. Formalnya belum, karena nunggu munculnya angka pertumbuhan kuartal ke-3 ya. Tapi saya rasa kalau melihat trennya, kita akan keluar dari resesi sekarang, jadi secara teknis ya. Cuma persoalannya kan kita nggak cukup hanya keluar dari resesi kan, Mas. Iya, karena Karena tingkat konstitusi kan mensejahterakan rakyat tuh kalau pesannya. betul, dan Bukan angka menjinakkan dari kemiskinan kemiskinan. betul, jumlah kemiskinan kita itu kan bertambah 1,1 juta. Oke. Kemiskinan absolut, ya kemiskinan ekstrim kita juga naik, pengangguran juga tinggi. Jadi nggak cukup kita hanya katakanlah sudah lepas dari resesi gitu, nggak cukup. Pertumbuhan kita kan harus kita genjot untuk menjadi pertumbuhan yang banyak menyerap lapangan kerja. Nah, ini memang perlu rethinking of Indonesian economic strategy gitu, Mas. Perlu pemikiran ulang apakah pola strategi ekonomi seperti sekarang ini masih perlu diteruskan atau enggak. Kalau saya dari dulu mengatakan tidak, karena kita lihat saja kan persoalannya kan terus berulang saja. Pajaknya nggak cukup, utangnya bertambah, kemiskinan, pengangguran seperti itu. Jadi akhirnya kita seperti berputar-putar, tapi ujungnya apa namanya? Nggak kemana-mana. Ya, ya tetap bergerak Gejala lah, tetap bergerak. gejala treadmill. Ya, tetap Kayak bergerak. kayak berlari tapi tetap di tempat. Ya, tetap bergerak tapi nggak maksimal untuk mensejahterakan rakyat. Karena kan ekonomi kan not for ekonomi per se, Mas. Bukan hanya untuk ekonomi adalah untuk ekonomi kan enggak. Tujuannya kan kesejahteraan rakyat, Oke. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Oke. Indonesia. Kalau kita berpikirnya komprehensif ke sana, jadi strategi ekonomi itu adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ada beberapa poin di dalam strategi ekonomi kita itu yang harus kita rubah. Misalnya yang paling krusial apa? Contoh yang terkait sekarang, yang sangat relevan, anggaran perlindungan sosial. Kondisi sekarang kita pengangguran naik dari antara Februari-Maret 2020, Februari-Maret 2021 kita naik ya. Kemiskinan ekstrim kita naik. Tapi anggaran perlindungan sosial kita potong 60,3 triliun, Mas, untuk tahun 2022. Yang ditingkatkan TNI Polri, Mas. Ya, kan artinya kan kalau memang kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harusnya jangan dipotong dong anggaran perlindungan sosial kan, apalagi dalam kondisi kemiskinan naik. Nah, ini jadi harus ada langkah-langkah afirmatif gitu, langkah-langkah keberpihakan. Dan saya rasa teman-teman saya dari PDI ya, kemudian Pak Jokowi dan timnya paham sekali tentang ini ya, mudah-mudahan bisa diwujudkan gitu. Jadi ya saya berharap ya melalui channelnya Mas Refli ini pemerintah mau membatalkan pemotongan perlindungan sosial itu. Bahwa perlindungan sosial itu banyak peluang korupsi, iya. Banyak masalah, iya. Ya. Tapi kita pembangunan jalan juga banyak korupsi, bangun pembangkit listrik banyak korupsi, apa kita nggak bangun? Apa kita berhenti nggak bangun? Kan nggak. Nah, jadi ini akan menunjukkan keberpihakan kita kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menarik sekali. Jadi kan memang ekonom seperti Rizal Ramli misalnya ya, yang jelas pasti sangat vokal pada pemerintahan sekarang ya, sokol karena dianggap berada pada titik oposisi. Ya. Juga Kalau saya vokalnya harus vokal terukur, Mas. Nah, vokal rasional ya kan. Jadi dia mengatakan ini kan masalah keberpihakan saja. Jadi memang kita punya ekonomi yang terbatas, tapi kalau keberpihakan kita jelas, ya amanat itu ya bisa dilaksanakan kan. Nah, cuman keberpihakannya itu yang kadang-kadang nggak ada. Uang terbatas, tapi politik alokasinya tidak untuk bagian terbesar dari rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, tapi ya tadi justru menjadi apa?
big game in town ya. Jadi APBN ini dikerumunin oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk politik alokasi ini kan, kesannya begitu Mas. Ya, yang perlu kita ingat begini Mas. Kalau untuk penerimaan negara itu banyak hal di luar kekuasaan kita. Oke. Karena kan kita harus nyari dari sana dari sini gitu kan, ya kan. Iya. Tapi kalau untuk alokasi anggaran itu banyak hal di bawah kekuasaan kita. Karena itu seperti tadi yang Mas Refli bilang bahwa ini adalah masalah pilihan, masalah keberpihakan. Jadi ketika kita mau nyari uang itu banyak hal yang kita tergantung pada apa? Tergantung pada klien, tergantung pada segala macam. Tapi begitu uangnya ada di tangan kita, mau kita kasih untuk beli buku, mau kita kasih untuk beli laptop, mau kita kasih untuk nonton, itu kan ada di pilihan kita. Nah, APBN ini juga demikian. Mau kita taruh di perlindungan sosial atau mau kita taruh di anggaran pertahanan, itu pilihan kita. Dan saya terus terang menghimbau kepada teman-teman di pemerintahan ya, tolonglah jangan buru-buru memotong anggaran perlindungan sosial dalam kondisi seperti ini gitu. Ada dua, perlindungan sosial dan kesehatan. 2021 ya. 2022 Mas, untuk 2022. Sorry. 2022. Saya masih ingat 2020 ini. Untuk 2022. Ya, untuk yang akan datang. Iya, ini tapi memang agak paradoks ya kalau menurut saya. Kenapa dalam kondisi pandemi orang didera kemiskinan, banyak orang yang kemudian tiba-tiba jatuh miskin ya kan? Kok tiba-tiba politik anggaran kita itu kok maaf kata ya, meningkatkan anggaran kepolisian, TNI dan BIN misalnya ya, anggaran pertahanan dan lain sebagainya. Saya nggak habis pikir loh Mas. Karena orang sekarang mau perang aja antar negara udah males deh. Ya kan, kalau ada negara yang mau melakukan ekspansi militer saat ini kan kurang kerjaan banget di era pandemi sekarang ini kan. Ya sepakat Mas, memang ya saya berusaha melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk supaya pemerintah mau mengoreksi rencana untuk tahun 2022. Ada dua yang menjadi concern saya, itu dipotongnya anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan saya lupa itu 75 triliun atau berapa dipotongnya itu ya. Dan anggaran perlindungan sosial. Anggaran kesehatan kalau dipotongnya besar sekali kan kita seolah-olah sangat pede bahwa tahun depan itu pandemi udah selesai. Padahal kita masih banyak melihat ada varian baru. Ya memang sekarang mungkin semakin banyak orang yang mempunyai imunitas karena mungkin banyak sudah OTG segala macam ya. Tapi kita kan nggak punya data mengenai survei imunitas, nggak ada kita. Kalau di Inggris ada Mas, imunitas orang itu diketahui gitu Mas. Nah, kita nggak ada, sehingga kita nggak tahu tingkat kita kira-kira aja ya. Malah ngira-ngira pun susah gitu kan. Kira-kira pun susah. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itu, kemudian juga kita masih perlu mengenjot vaksinasi dan sebagainya, saya rasa terlalu berisiko untuk memotong anggaran kesehatan dan anggaran perlindungan sosial dengan angka sedemikian besar. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. Seribu jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau
kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cerdas jiwaku, keren cerdas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas.